teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, perkenalkan, nama saya Wingky Sandi. Saya adalah mahasiswa dari SDM Mulia Singkawang, jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perilaku organisasi. Nah, sebelum itu, jika teman-teman suka dengan video saya, silakan ditekan tombol like-nya dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi pertama-tama saya akan membahas dulu mengenai apa sih itu COVID-19. Nah, kita pastinya sudah terlalu sering mendengar kata corona, iya nggak? Nah, virus ini telah menyerang Tiongkok hingga seluruh dunia hanya dalam beberapa pekan saja. Wuhan Coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis coronavirus yang baru ditemukan dan dapat menyerang atau menginfeksi hewan atau manusia, dan virus ini berkembang sangat cepat. Jadi pada umumnya virus ini hanya menyerang hewan saja. Jadi terdapat 7 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. 2 diantaranya yang sudah kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Nah, dan yang sekarang ini yaitu COVID-19 ataupun corona. Jadi mereka merupakan satu keluarga dari jenis coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi sistem saluran pernapasan pada manusia. Nah, jadi mengapa dikatakan sebagai 2019 novel coronavirus? Jadi yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi informasi mengenai virus ini pun masih sangat terbatas. Nah, virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Tiongkok pada Desember 2019 yang lalu. Dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar di Chinese River Horseshoe Bed yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar lainnya. Jadi virus ini selain dapat berpindah dari hewan ke manusia, dapat juga berpindah dari manusia ke manusia yang lainnya. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana sih cara penyebaran dari COVID-19 ini? Nah, sebelumnya, apa saja gejala dari COVID-19 ini? Nah, menurut WHO, gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, flu atau pilek, dan rasa lelah. Nah, gejala-gejala yang timbul ini biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya menimbulkan gejala yang ringan. Jadi kita tidak boleh terlalu panik secara berlebihan karena menurut WHO sekitar 80% orang yang terinfeksi virus ini dapat sembuh atau pulih tanpa perawatan yang khusus. Nah, penularannya sendiri adalah melalui percikan-percikan atau droplet yang terkeluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 ini, entah dia batuk, bersin, atau pada saat dia berbicara. Kemudian orang dapat terinfeksi ketika menghirup percikan tersebut. Nah, percikan droplet ini bisa saja menempel di suatu benda ataupun permukaan yang ada di sekitar orang-orang. Misalnya nih, di gagang pintu, di tombol lift, di tangga, di meja, atau di tangan orang yang sudah terinfeksi ini. Nah, jadi ketika orang menyentuh droplet tersebut
dan tanpa sengaja kemudian dia memegang entah matanya, hidungnya atau mulutnya, secara otomatis orang tersebut dapat terpapar virus ini. Nah, jadi misalkan pada suatu ketika seseorang, kita sebut saja si A ini, setelah berpergian ke luar negeri dan hendak pulang, dan ketika di jalan si A ini bertemu dengan seseorang yang sudah terpapar COVID-19. Kemudian mereka berinteraksi dan bersalaman, tanpa disadari terdapat droplet di tangan yang sudah terpapar ini, dan maka secara otomatis berpindah ke tangan si A ini. Kemudian ketika si A ini melanjutkan perjalanan dan menaiki angkutan umum, misalnya pesawat nih, kan banyak penumpangnya. Nah, jadi ketika di dalam pesawat si A ini tanpa mencuci tangan, tanpa menyentuh mata, hidung atau mulutnya, secara otomatis si A ini pun terpapar virus ini. Kemudian hal yang sama pun bisa terjadi ketika di dalam pesawat. Ketika droplet ini menyebar, maka secara otomatis beberapa orang di dalam pesawat itu pun bisa membawa virus di dalam tubuhnya. Kemudian ketika melanjutkan perjalanan, orang-orang yang terpapar ini bisa saja memiliki tujuan yang berbeda, maka penyebaran ini pun terus berlanjut dan menyebar di beberapa wilayah di dunia ini. Kemudian ketika si A ini sudah sampai di rumah dan sudah melewati masa inkubasi virus ini dan mulai menunjukkan gejala-gejala yang ada, namun orang di rumah menganggap hal ini biasa saja karena mungkin hanya batuk dan pilek. Itu kan merupakan hal yang biasa, ya enggak? Nah, kemudian anggota keluarga ini menyentuh barang-barang yang sudah tertempel droplet ini, secara otomatis anggota keluarga pun bisa saja terpapar. Nah, ketika berinteraksi lagi dengan anggota keluarganya yang lain, secara otomatis keluarga ini pun bisa terpapar COVID-19 ini. Nah, ketika anggota keluarganya yang lain berinteraksi lagi dengan lingkungan sekitarnya, maka secara otomatis penyebaran ini pun terus berlanjut. Jadi tadi merupakan sedikit ilustrasi mengenai bagaimana sih penyebaran COVID-19 ini. Nah, mengapa saya tampilkan ilustrasi ini? Karena saya ingin menjelaskan bagaimana dan mengapa virus ini bisa menyebar begitu luas dan begitu cepat, sehingga hampir seluruh dunia ini terpapar COVID-19, termasuk juga negara kita, Indonesia. Kemudian, karena penyebaran COVID-19 ini semakin luas, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terpapar virus ini. Kasus pertama positif corona di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus positif pertama di tanah air ini menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan kedua orang ini merupakan perempuan yang berusia 64 tahun dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Keduanya ini diketahui terinfeksi virus ini setelah berhubungan dengan seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia dan sempat bertemu di Indonesia dan menghadiri acara pesta dansa di Jakarta. Kontak ini diperkirakan terjadi pada tanggal 14 Februari 2020. Lalu apa sih upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Hingga pasien positif corona semakin meningkat secara signifikan dan semakin maraknya penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi panik dan mulailah melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Dan entah membeli makanan, berbagai alat kesehatan atau APD, hingga menyebabkan kelangkaan barang-barang tersebut, sehingga tenaga medis pun kesulitan untuk mendapatkan APD yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah
bertindak dan mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama untuk mengutamakan APD kepada para tenaga medis karena mereka merupakan garda terdepan untuk melawan virus ini. Kemudian pemerintah pun melarang masyarakat untuk mengadakan acara yang dapat mengundang keramaian dan melarang adanya kerumunan, serta masyarakat diarahkan untuk beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau work from home. Lalu pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti melaksanakan social distancing, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, lalu mengurangi kontak langsung dengan orang-orang, atau edukasi masyarakat tentang isolasi mandiri. Kemudian kita selalu dihimbau untuk lebih sering mencuci tangan serta menjaga kebersihan diri. Dengan begitu, kita dapat berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang terjadi ini. Nah, jadi selanjutnya adalah pembahasan mengenai dampak COVID-19 terhadap perilaku organisasi. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik organisasi, kelompok, maupun individu. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari tentang organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ilmu politik, ekonomi, antropologi, serta psikologi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai analisis dampak COVID-19 terhadap perilaku organisasi. Nah, lalu dampak apa saja sih yang dapat ditimbulkan dari COVID-19 ini? Banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat adanya wabah virus corona ini. Misalnya, dengan adanya wabah ini telah membuat rumah sakit menjadi terasa sangat sesak dan kewalahan dalam menghadapi si corona ini. Lalu, ekonomi mikro, ekonomi makro menjadi tersendat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Serta tempat ibadah pun banyak ditutup untuk sementara dan kita dianjurkan untuk ibadah di rumah saja. Sehingga pemerintah sekarang sedang berjibaku untuk menghadapi penyebaran COVID-19 ini dengan membuat peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan social distancing yang membatasi aktivitas masyarakat sebelumnya. Nah, selain itu, pandemi ini juga telah mengakibatkan perubahan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat. Tidak dipungkiri dengan beredarnya kabar virus corona ini yang telah menyakiti Indonesia telah membuat masyarakat menjadi lebih overprotective terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan yang terjadi di dalam masyarakat ini akibatnya adanya pandemi ini juga memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu di dalam masyarakat. Pertama, kita akan membahas tentang kenormalan baru. Bagaimanapun kita harus tetap menjaga produktivitas kita agar di masa pandemi ini kita tetap produktif namun tetap aman dari COVID-19, sehingga diperlukannya suatu tatanan yang baru. Dan saat ini pemerintah telah memberlakukan tatanan baru di tengah masa pandemi COVID-19 ini, yaitu yang disebut dengan new normal yang beralih dari masa PSBB. Nah, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, mengatakan new normal adalah perubahan perilaku
untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dan new normal ini adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, jika sebelumnya di masa PSBB kita melihat toko-toko, mal, kafe, atau tempat umum lainnya tutup karena memang kita sedang di zona merah. Nah, di fase new normal ini, di beberapa wilayah dan kota-kota di Indonesia diperbolehkan untuk membuka toko atau berdagang seperti sedia kala untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan dengan syarat tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Di fase new normal ini juga pedagang, pengusaha tetap boleh berdagang seperti sedia kala dan di setiap tempat umum wajib menyediakan tempat mencuci tangan serta sabun atau hand sanitizer serta tetap menjaga jarak aman, hindari bersalaman dan wajib menggunakan masker saat berpergian. Protokol kesehatan lainnya adalah aturan saat menaiki bis, menunggu antrian di rumah sakit atau di tempat umum lainnya. Nah, kita harus tetap menjaga jarak aman dan membatasi jumlah pengunjung. Serta dianjurkan untuk periksa kesehatan secara rutin dan jangan berpergian keluar rumah jika tidak ada keperluan yang terlalu urgent. Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sesuai anjuran pemerintah yang dikenal dengan new normal. Konsep new normal ini yang dirancang pemerintah lebih banyak mencakup perubahan perilaku jangka pendek sebagai respon kedaruratan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Nah, perilaku tersebut berkaitan dengan misalnya menjaga jarak aman, menggunakan masker, lebih sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, yang kedua adalah dampak dari COVID-19 dan kebijakan pemerintah terhadap budaya organisasi yang ada. Nah, jadi karena adanya pandemi ini juga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Nah, strategi kebijakan ini dilakukan untuk setiap karyawan agar tetap dapat berkarya secara optimal. Dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan berbagai skenario COVID-19 dan budaya organisasi. Budaya organisasi perusahaan yang selama ini telah terbentuk dengan adanya beberapa kebijakan yang harus dikeluarkan saat pandemi ini, maka perusahaan harus mulai bersahabat dan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, di mana sebelum adanya pandemi ini, kegiatan perusahaan berjalan normal-normal saja. Para karyawan bekerja di kantor dan beraktivitas seperti biasa. Nah, dengan adanya pandemi ini, dampak dari kebijakan menjaga jarak fisik atau social distancing telah merubah pola perilaku kehidupan sehari-hari. Di mana cara kerja pun digantikan dengan cara work from home atau bekerja dari rumah, yaitu secara daring atau virtual, sehingga kehidupan pun didisrupsi oleh digital guna mencegah penularan dari virus corona ini. Sehingga diperlukan adanya inovasi dan pengambilan risiko terutama pada penyelesaian masalah yang timbul akibat adanya pandemi ini. Lalu dilanjutkan dengan penerapan tatanan hidup baru atau fase new normal. Nah, dalam fase ini perusahaan dan karyawan harus beradaptasi dengan tatanan sistem kerja yang baru, yakni dengan penerapan protokol kesehatan. Perusahaan dituntut bisa menyeimbangkan antara perekonomian dan kesehatan para karyawan
Selain perusahaan, karyawan juga dituntut lebih adaptasi dengan perubahan seperti pengembangan skill, teknologi, dan disiplin kesehatan. Kesehatan karyawan tidak hanya berkutat di masalah fisik, tetapi juga masalah mental. Lalu new normal ini akan memunculkan penyusunan yang baru. Misalnya nih, suatu saat kita akan melihat penyusunan baru seperti munculnya cuti karena flu. Hal ini bisa saja terjadi. Perusahaan pun harus memikirkan jangka panjang di masa new normal ini. Sebab perusahaan yang tidak dapat berubah dan berinovasi perlahan akan hancur. Jadi dengan begitu, semua hal di atas dapat mempengaruhi berbagai perilaku dalam organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga adalah dampak dari COVID-19 terhadap organisasi di bidang pendidikan. Nah, sejak diberlakukannya kebijakan social distancing telah memberi imbas bagi dunia pendidikan. Semua instansi sekolah ataupun kegiatan perkuliahan pun diliburkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Solusi yang diberikan pemerintah terhadap COVID-19 ini adalah meniadakan aktivitas pembelajaran di sekolah dan digantikan dengan cara sistem daring atau pembelajaran secara online agar mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, bahkan ujian akhir sekolah yang sudah terjadwal dan tersusun pun harus ditiadakan untuk menyelamatkan para siswa dari penularan COVID-19 ini. Banyak sekali faktor yang menghambat terlaksananya proses pembelajaran secara daring. Antara lain, yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus kita akui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi X, yang pada masa mereka penggunaan teknologi masih belum terlalu masif. Keadaan yang hampir sama pun terjadi kepada para siswa. Tidak semua sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin di sekolah pun mereka harus berebutan dalam menggunakan teknologi pendukung pembelajaran ini, dikarenakan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah, bahkan mungkin mereka tidak pernah dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi perlu adanya penyusunan perilaku yang ada. Lalu yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bahkan bukan rahasia umum jika kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhannya saja mungkin beberapa guru masih sangat kesulitan. Hal yang sama pun bisa saja terjadi pada para siswa, karena tidak semua orang tuanya mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka punya fasilitas, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga adalah jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-guru pun dalam keseharian mungkin belum terbiasa dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal yang sama pun bisa saja terjadi kepada para siswa. Lalu yang terakhir adalah biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet
menjadi melonjak dan banyak di antara guru ataupun orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, pendapatan setiap orang itu pasti menurun. Jadi beberapa hal tersebutlah yang dapat menyebabkan kendala dalam proses pembelajaran secara daring ini. Tetapi sadarkah kita bahwa dengan adanya pandemi ini tidak hanya terjadi hal-hal yang negatif saja. Dapat juga kita lihat dari sisi positifnya. Apa buktinya? Nah, jadi yang pertama adalah dengan adanya wabah virus ini, maka diberlakukannya peraturan tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga kota-kota besar kualitas udara pun membaik karena berkurangnya kendaraan yang melintas. Lalu membuat masyarakat lebih banyak waktu di rumah, sehingga ada sebagian keluarga akan merasa lebih bahagia karena lebih banyak waktu bersama keluarga untuk bersukacita. Yang kedua adalah bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga membuat masyarakat lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Perilaku hidup sehat pun akan menjadi lebih baik di dalam masyarakat dengan memperhatikan untuk mengkonsumsi makanan sehat secara seimbang. Buah-buahan, sayuran, daging adalah primadona. Diikuti dengan kebiasaan hidup sehat yang mulai banyak digaungkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah virus corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya, yaitu kemanusiaan. Virus kecil ini telah menyadarkan kita akan pentingnya saling tolong-menolong. Dan yang paling penting, sejauh apapun kita berpetualang, sekeren apapun teknologi yang kita temukan, kita patut bertanya lagi, siapa sebenarnya diri kita? Kita hanyalah pelayan Tuhan yang sangat membutuhkan untuk berdoa dan beribadah kepadanya. Mungkin sebagian orang bersedih, memang tidak mudah mengerti arti kehilangan, tetapi hidup harus terus berjalan. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga masa depan kita tetap bahagia. Pasti ada hal baik setelah ini. Hidup memanglah susah, tetapi Tuhan Maha Baik. Kita hanya perlu bersabar dan bersungguh-sungguh. Dokter dan para perawat yang sedang bekerja, semangat, kalian melakukan hal yang mulia. Untuk pemerintah, semoga kebijakan yang ada adalah yang terbaik. Untuk para pencari nafkah yang masih harus bekerja, bekerjalah dengan aman. Untuk para ibu yang sedang memasak di rumah, berikanlah hidangan yang terbaik untuk keluarga. Sekali lagi, hidup memanglah sulit, tetapi Tuhan akan selalu memberikan jalan. Semoga mendung hari ini segera beranjak pergi. Sekian video dari saya. Terima kasih.